Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبرباط الخيل تحبون به عدو الله وعدوكم والذين لم ترونهم الله يعلمهم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan izinnya semata kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga melanjutkan dengan kajian bersama sahabat Atasan Peduli dan juga bersama kami dalam safari dakwah kali ini. Ini adalah safari dakwah saya pribadi pertama di Provinsi Jambi. Kemarin kami 20 hari di Provinsi Sumatera Barat. Kami istirahat dulu di Bandung dan masing-masing istirahat di kampung halamannya. Teman-teman ada yang kembali ke Riau dan Ambai kembali ke Jakarta. Kali ini kami menutup bulan November kami dengan safari dakwah ke Jambi. Pernah berharap bisa datang ke Jambi, baru kali ini Allah takdirkan. Ini sudah 4 tahun yang lalu, Pak. Aduh, kapan saya ke Jambi ini? Sudah ada seseorang menelepon saya dari Jambi. Qadarullah ada beberapa kendala. 2 tahun ini malah kita terkendala bersama pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa hadir. Maka pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semata selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kehadirannya menjadi penggenap risalah para nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah bersama jajarannya, hafazakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak pembawa acara pada kesempatan kali ini, Pak Ustadz. Sudah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus dari Pejuang Subuh Jambi, hadirin kaum muslimin Sumatera rahimakumullah. Saya mohon maaf bersama teman-teman hadir terlambat Bapak Ibu. Cukup melelahkan sekali semalam. Istirahat kami hanya semalam saja. Ya, saya menempuh perjalanan cukup jauh juga, Bu. Saya berangkat dari subuh kemarin, baru nyampe subuh ini ke masjid ini, Pak. Perjalanannya cukup jauh. Jadi mohon maaf kami betul-betul terlelahan. Ya, tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita masih bisa bertemu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah SAW berada bersama para sahabat di satu majelis. Ini kesaksian dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusan 'inda Nabi Muhammad SAW." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW seperti ini, selesai sholat berjamaah, Rasulullah menghadap kepada para sahabat. "Ittala 'alaina rajulun." Tiba-tiba muncul ke tengah-tengah kami seorang laki-laki. Syadidu bayadi thiyab, putih cemerlang bajunya, putih mengkilau pakaiannya. Wasyadidu sawadi sya'ar, hitam mengkilau, hitam cemerlang juga rambutnya. La na'rifu minna ahadun man huwa, tidak seorang pun dari kami yang tahu siapa dia.
Wala nura minhu min athari safar. Kami tidak melihat ada bekas perjalanan jauh pada wajahnya. Kalau orang melakukan perjalanan jauh biasa ada keringat di wajahnya, ada debu nempel di wajahnya, ini tidak terlihat. Lalu tiba-tiba laki-laki ini duduk mengenakan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada Rasulullah. Wa yadu yadai fawqa fazain Nabi. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Maka dia bertanya, akhbirni ya Rasulullah anil iman. Beritahukan kepadaku ya Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billah wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang 6. Orang ini mengatakan, sodakta, benarlah Anda. Fa'ajibna lahu. Maka kami kaget kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia bertanya kepada Rasulullah, tapi dia sendiri yang membenarkan. Ini ngetes nih sama Rasulullah nih. Ya, kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil Islam. Beritahukan padaku apa itu Islam. Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ata ilaihi sabila. Sadaqta ya Rasulullah. Loh, kok dibenarkan lagi? Yang ketiga, dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika kau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Sadaqta ya Rasulullah. Yang keempat, dia bertanya, akhbirni mata taqumus sa'ah. Beritahukan kepada kami, kepadaku, kapan kiamat terjadi. Giliran pertanyaan ini, Rasulullah tersenyum. Lalu mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu, Mas Bro. Jawaban sekarang mungkin begitu. Akhbirni an asyratiha. Beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada beliau tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda beliau katakan, antalidal ammatu rabbataha. Akanlah seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya nih? Seorang budak melahirkan majikan. Ada ulama ahli hadis, mereka menakwilkan seorang anak memperlakukan ibu seperti pembantu di rumahnya. Anak memperlakukan ibu seolah-olah ibu adalah pelayannya. Nah, sudah terjadi belum? Sudah, Masya Allah. Di Jambi sudah terjadi? Kiamat duluan tuh. Kemudian, yang kedua, ra'i al-ghanam. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing. Hufatan, telanjang tanpa alas kaki. Uratan, telanjang dada. Yaskununa fi makanin murtafi'. Mereka akan tinggal di gedung-gedung tinggi menjulang ke langit. Wahum yatatawwaluna fil bunyan, dan mereka akan berlomba-lomba mendirikan gedung dan bangunan. Hatta ala fawqal jabal, lebih tinggi daripada tingginya gunung. Ya, sekarang sudah terjadi Bapak Ibu. Arab Saudi dahsyat luar biasa. Ada sesuatu yang mengganggu pandangan saya ketika saya datang ke Saudi Arabia, Bapak Ibu. Ya, apa itu? Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu. Waktu kita panjang hari ini? Alhamdulillah panjang ya. Sampai jam berapa ini? Sampai waktu duha. Siap. Saya catat ya. Sampai waktu duha. Duha optimalnya jam 9. Jam 9 saya selesaikan. Baik. Ya. Kemudian orang itu mengatakan syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpaling orang tadi. Lalu dia keluar, diikuti sama Umar bin Khattab. Pengen tahu siapa dia. Dia datang pakai apa? Pakai Mercy, pakai BMW, atau pakai Avanza? Atau pakai motor Beat? Begitu keluar, Umar bin Khattab sudah menghilang dia. Kemana dia? Aina huwa dhahib? Kemana dia? Maka Rasulullah SAW bertanya, atadrina man huwa? Tahukah kalian siapa dia? La.
Allah wa rasuluhu a'lam. Apa kata Rasulullah? Huwa Jibril. Atakum yu'allimu dinakum. Dia Jibril datang memberikan pelajaran pada kalian tentang agama kalian. Subhanallah. Bapak Ibu, kapan kiamat terjadi? Tadi Rasulullah sampaikan. Saya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang Rasulullah SAW tahu tentang hari kiamat, satu, kiamat terjadi hari Jumat. Ya, kiamat terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Alhamdulillah. Sudah kelewat ya? Sudah kelewat. Siapan. Yang kedua, kiamat akan terjadi di waktu fajar, di waktu subuh, seperti ini. Ini peristiwa terjadinya kiamat. Sudah lewat? Subuhnya sudah selesai, Pak. Yang ketiga, kiamat tidak akan terjadi, melainkan ketika di dunia sudah tidak lagi terdengar orang mengumandangkan lafaz Allah. Jika kita tidak mendengar azan, la taqumu sa'atu hatta la tuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak orang mendengar Allahu Akbar. Enggak ada azan. Jadi waspada ini, kalau ada pemerintah daerah yang melarang azan dikumandangkan keluar masjid, kiamat duluan. Amin. Saya aminkan. Yang keempat, kiamat tidak akan terjadi, melainkan Quran sudah tidak ada lagi di muka bumi. Kiamat itu azab yang paling buruk, Bapak Ibu. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa manusia yang menyaksikan kiamat terjadi itu makhluk paling buruk di muka bumi. Inna syiraran nasi fil alam alladziina ja'atuhum as-sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang menimpa mereka. Tidak ada azab yang paling hina dan paling buruk melebihi kiamat. Maka Allah tidak ridho kalamnya yang suci terkotori oleh azabnya. Maka sebelum kiamat terjadi, satu, Allah cabut Quran dari muka bumi. Termasuk dari para penghafal Quran. Mau hafal 30 juz, mau hafal juz 30, lupa nanti sama Quran. Sampai ada ulama mengatakan begini, ada sholat berjamaah tuh. Rakaat pertama aman, imamnya hafal, karena imamnya hafiz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca surat. Juz berapa? Juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selesai. Ruku, bangkit, sujud. Giliran rakaat kedua, Al-Fatihah, mulai dia lupa. Allahu Akbar. Mulai lupa. Allah cabut hafalan Quran dari benak. Makmumnya, loh kok imam gak baca Quran? Subhanallah. Subhanallah. Makmumnya pun cuma bisa subhanallah. Kenapa? Sama makmumnya juga lupa. Al-Fatihah mereka lupa. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat, imamnya balik badan dan mengatakan, "Limadza tudzakirtumuni?" Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Laqad nasitu bil ayah. Sungguh aku telah lupa dengan ayat Quran, dengan surat Al-Fatihah. Makmumnya bilang, "Kaifa nuzakkiruka wa nahnu ansayna aidan?" Kami pun lupa bagaimana kami mengingatkan Anda. Imamnya lari ngambil mushaf Quran, ketika diambil mushaf Quran dibuka, bersih, tidak ada satupun huruf Quran. Nanti Quran yang kita lihat ini nanti bersih Bapak Ibu. Dibuka kosong isinya. Jadi bacalah Quran sebelum Allah cabut dari muka bumi. Masya Allah. Berikutnya kiamat tidak akan terjadi, melainkan Allah akan cabut Ka'bah dari muka bumi. Jadi nanti gak akan ada Ka'bah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Faksiru tawaf, perbanyaklah tawaf. Qabla ayyarfa'ahallahu al-Ka'bata ila as-sama." Perbanyaklah tawaf sebelum Allah cabut Ka'bah dari tempatnya.
Jika Allah sudah mencabutnya, fala tajidu min asariha, kalian tidak akan pernah menemukan bekasnya. Seolah-olah belum pernah ada Ka'bah sebelumnya. Bersih, seolah-olah belum ada Ka'bah. Ya, Ka'bah Baitullah Bapak Ibu. Tidak mungkin dikotori oleh hari kiamat. Kemudian, hari kiamat tidak akan terjadi melainkan di muka bumi sudah tidak ada lagi orang beriman. Betapapun imannya sebesar biji sawi, Allah cabut imannya dari muka bumi. Allah cabut nyawa orang beriman serentak saat dalam waktu yang sangat cepat. Bagaimana cara Allah mencabut orang beriman di muka bumi? Sebelum hari kiamat, Allah cabut menggunakan sebuah angin yang sangat lembut. Angin ini dinamakan iliyin. Angin iliyin. Kenapa disebut iliyin? Karena lembut, sepoi-sepoi. Maka hati-hati kalau ada angin lembut sepoi-sepoi. Jangan senang. Jangan-jangan itu Allah mencabut nyawa kita. Enak sekali ini angin. Ternyata Allah mencabut nyawa kita. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Satarihul yaham min ardil Hijaz." Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Al-Hijaz makanun bainal Makkah wal Madinah. Hijaz adalah satu tempat yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Wilayah yang terbentang dari Mekah ke Madinah itulah Hijaz. Hijaz. Angin ini akan berhembus sangat lembut. Iliyin. La tamuru ala ahadin, tidaklah angin ini melewati seorang pun. Kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi. Illa qabadatshu, melainkan Allah akan mencabut nyawanya. Fa yabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum iman walau bimiski dzarratin, mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ada sahabat bertanya, Arisafihal muslimun ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam di sana saat itu? Banyak orang Islam saat itu. Jadi ketika kiamat terjadi bukan berarti tidak ada orang Islam. Banyak orang Islam saat itu. Faina imanuhum, lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Kalau mereka dikatakan Islam, la yujawizu hanajirahum, iman mereka tidak menyentuh tenggorokan. Jangankan hati, tenggorokan saja tidak tersentuh oleh iman mereka. Faina imanuhum, lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Dan iman mereka ada di harta dunia, gaji bulanan dan sebagainya. Sudah muncul orang yang menjual imannya demi pangkat dan jabatan? Sudah. Di Jambi ada? Allahu Akbar. Ternyata sudah ada di Jambi ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ya. Kemudian barulah kiamat terjadi. Kiamat tidak akan terjadi, melainkan Islam sudah zahir di muka bumi. Tadi malam sudah saya bahas, sekarang kita bahas peristiwa-peristiwanya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap ya? Siap untuk pulang? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ada sesuatu yang Masya Allah saya merinding ketika saya menyaksikannya Bapak Ibu. Saya saksikan bagaimana kondisi tanah Arab sekarang ini. Maksud saya Saudi Arabia. Ini kunjungan kami di tahun 2018 bulan Desember. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ini kondisi tanah Arab ketika saya berkunjung ke sana. Kami mendarat di Jeddah. Kebiasaan kami ke Madinah dulu. Bahkan sebelum ke Mekah Madinah, kami biasa ke 3 negara dulu. Kami ke Palestina, ke Jordan, dari Jordan kami ke Palestina, dari Palestina baru ke Mesir, dari Mesir baru kami masuk ke Madinah. Kita biasa berangkat untuk
kajian jejak para nabi dan rasul. Kita kajian di negeri para nabi dan rasul. Kita bahas Islam di tempat Allah menurunkannya. Dari peristiwa dari para nabi. Alhamdulillah, terakhir kami berangkat itu 2020, pulang di lockdown. Alhamdulillah kami masih bisa pulang ke tanah air. Nah, sejak saat itu Maret 2020 sampai hari ini kami belum bisa berangkat lagi. Alhamdulillah bulan tahun depan kita sudah mulai berangkat lagi, bulan Februari Bapak Ibu. Kita akan ulang kembali perjalanan di titik para nabi dan rasul. Kita akan lihat tanda-tanda kemunculan Dajjal di tempatnya langsung Bapak Ibu. Ke Danau Tiberias insya Allah, ke Kubun Kulma Baisan, termasuk ke Israel, Palestina, maksud saya ke Palestina. Bapak Ibu mau ikut silakan nabung, daftar dari sekarang, boleh. Hubungi nomor telepon ini. Insya Allah Bapak Ibu ya, kita akan berangkat kembali. Nah Bapak Ibu, ini 2018 kita mendarat di Jeddah. Dari Jeddah ke Madinah kami ngobrol sama supir. Sesuatu yang kami takjub adalah ini, 2018. Ini tanda kiamat telah dekat, Bapak Ibu. Ada yang sadar tidak, Bapak Ibu? Ustadz cocok logi, loh. Kalau tidak cocok, ya ngapain Allah mengutus Rasulullah? Bukankah ini kata-kata Rasulullah SAW? La taqumu sa'atu hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Mana? Ada gurun pasir terlihat? Ini 2018 Bapak Ibu. Ya, ini tanda-tanda kiamat telah dekat kata Rasulullah. Ya. Arab Saudi adalah negara yang berada di wilayah yang beriklim subtropis. Amplitudo hariannya tinggi. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Kalau malam dingin. Hari ini sudah berubah lagi Bapak Ibu. Berarti apa? Ada perubahan cuaca, climate change. Berubah begini. Hati-hati Bapak Ibu. Dulu ada negara ini biasa seperti kita. Sekarang salju meliputinya. Ini Bapak Ibu. Sampai binatang pun membeku Bapak Ibu. Kenapa demikian? Bumi sedang bergeser begini. Polarsip. Saya khawatir kita telah dekat kepada peristiwa yang Rasulullah sabdakan. Apa itu? Sayati alaikum lailun tuluha kasadasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Kita akan mengalami gelapnya malam 3 kali 24 jam. Saya khawatir kita yang mengalaminya. Kenapa? Sekarang sudah terlihat tanda-tandanya. Kutub utara bergeser, selatan bergeser. Saudi Arabia bahkan menjadi turun salju hari ini. 2015, 2018 salju turun di Tabuk, Bapak. Beginilah cara Allah mendesain tanah Arab untuk menyambut kebangkitan Islam. Tidak lama lagi Bapak Ibu. Sepertinya tidak lama lagi kebangkitan Islam akan terjadi. Baik secara geografis maupun secara geopolitik peristiwanya menunjukkan ke arah sana. Nanti saya sampaikan secara geopolitik. Sekarang masih secara geografis Bapak Ibu. Bapak Ibu saksikan yang satu ini. Saya perlihatkan tanda demi tanda.
mereka membeku tiba-tiba. Kenapa? Bumi sedang bergeser sekali lagi Bapak Ibu. Yang saya khawatirkan Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan ini menunjukkan telah dekatnya kita kepada peristiwa tadi. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Matahari tidak terbit selama 3 hari 3 malam. Ini yang membuat seorang ahli astronomi Rusia masuk Islam. Dr. Dmitri Smirnov. Dia adalah salah satu ilmuwan ahli dari NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat. Dia mengatakan dalam satu mailing list yang dia rilis, in the future, the world will be in the darkness all out without sun in 3 days. Itu kata beliau. Suatu hari nanti bumi akan mengalami kegelapan 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam tanpa cahaya matahari. Suatu saat nanti. Beliau mencari agama yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Cuma Islam yang menjelaskan peristiwa ini. Dia bertemu dengan seorang ahli hadis. Ahli hadis ini membukakan kitab Sahih Muslim terkait dengan munculnya matahari dari barat. Bapak Ibu sekalian. Bisa dipastikan ini matahari sudah muncul? Belum. Nanti tolong dilihat dari timur apa dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, itu tanda tertutupnya pintu tobat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta tara asyra ayatin. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat 10 tandanya. Tanda besarnya. Wa minha, dari 1 dari 10 tanda besar tadi, antatlu asyamsu min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah barat. Fadalika hin, itulah hin. Jadi hin yang kita baca dalam Quran surat Al-Baqarah. Fazallahuma asyaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fih. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin. Hin, terbitnya matahari dari barat. Ya, pastikan hari ini dari mana, dari barat apa dari timur? Kayaknya dari timur ya. Timur itu ya? Coba dilihat, Bang. Kalau masih dari timur, alhamdulillah. Teman-teman kita masih sempat nikah ya, insya Allah. Udah nikah, Bang? Belum? Buruan, Bang ya? Nanti Dajjal datang, KUA tutup seluruh dunia tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu saksikan. Bumi akan bergeser begini. Kenapa bumi bergeser? Tertarik oleh benda langit yang datang lebih besar dari bumi. Bapak Ibu, pergeseran ini mengakibatkan ada wilayah yang membeku, ada wilayah yang membara panas di muka bumi dalam waktu yang sama. Sampai seekor tikus dia lari ke atas punggung seekor anjing, maksudnya mau mendinginkan diri, mau menghangatkan diri. Ternyata kedua-duanya pun sama membeku, Bapak Ibu. Jadi tidak sempat menyelamatkan diri. Set beku seperti itu. Allahu Akbar. Ya. Dalam posisi berjalan dengan maksud ingin menyelamatkan diri, mencari tempat untuk bisa menghangatkan diri, tapi tidak ada. Bumi bergeser seperti itu, Bapak Ibu. Ustaz, memangnya peristiwa apa itu, Ustaz? Bergesernya bumi dari porosnya. Kenapa? Ada benda langit yang menariknya. Nah, selama ini bumi, dia aman-aman saja. Apa maksudnya aman-aman saja, Bapak Ibu? Ya tidak ada yang mengganggu. Tapi ketika ada benda langit yang besar ini, maka bumi bergeser dari porosnya. Bapak Ibu, ada yang pernah 2011. Peristiwa-peristiwa besar ini saya catat, saya simpan, Bapak Ibu.
Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu yang mungkin seumur hidup kita baru terjadi, seumur hidup kita sekali. Tapi saya tidak tahu apakah di Jambi terjadi tidak peristiwa ini. Ini di pagi hari ketika musim salju di langit New York. Ya, ibu kota Amerika Serikat. Di kota besar Amerika Serikat, New York. Orang-orang pada keluar ingin menyaksikan peristiwa yang mungkin seumur hidup mereka baru terjadi. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah matahari yang selama ini menemani kita, yang sebentar lagi akan terbit ya dari timur. Perhatikan Bapak Ibu dengan seksama, apa yang terjadi? Biiznillah, semua ini terjadi karena kehendak Allah. Orang-orang pada keluar dari gedung pencakar langit ingin menyaksikan peristiwa ini. Ini matahari kita. Lalu ini apa? Bulan, Mbak. Yakin? Second sun as seen in New York sky. Ada matahari kedua yang terlihat di langit New York. Ada 2 matahari saat itu. 2 matahari. Pernah terjadi di Jambi? Belum. Alhamdulillah. Jambi masih jauh berarti. Dari kiamat, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Itu Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Kemudian di Jepang itu terjadi tsunami. Di Jepang. Di Taiwan bahkan mataharinya sudah mendekat Bapak Ibu. Sudah mendekat, sangat dekat sekali. Tapi kita tidak menyadari. Ya, ini ada musiknya buat Bapak. Early Maret 2011, awal Maret 2011. Terjadi pasang air laut. Mana matahari kita Bapak Ibu? Ya. Bulan dan matahari terlihat seperti ini jarang Bapak Ibu. Ya, ada 2 matahari terlihat. Ini hampir bertabrakan. Tapi sepertinya agak jauh. Coba kelihatannya seperti bertabrakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada benda langit yang besar yang dia membuat bumi tertarik. Tapi karena bumi terikat dengan gravitasinya ke matahari, maka bumi tetap bertahan. Tapi bumi bergetar, akan banyak gempa ini terjadi, maka kemudian banyak gempa terjadi. Lalu bumi bergeser, yang tadinya bumi berputar begini, tapi ketika benda langit ini datang, maka bumi pelan-pelan berhenti, lalu berganti arah, sambil tergelincir begitu. Nah, pada saat itulah, barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Rasulullah SAW bertanya, Adadrina aina syamsu ba'da gurubiha? Tahukah kalian, ya, di manakah posisi matahari setelah terbenam? Bayangan kita, kalau matahari terbenam di barat, dia ke bawah. Tidak, kata Rasulullah. Inna syamsa idha gharabat, tarji'u ila makaniha tahtal arsh. Sesungguhnya matahari apabila terbenam, dia kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Harat sajidatan, sujud kepada Allah. Bertasbih memuji Allah. Wa tuqaddisuh, dan mensucikan Allah. Apabila tiba saat terbit matahari, minta izin sama Allah. Ay Rabbi, hadha matla'i, asta'adinuka an akhruja fi makani khuruj fi makhraji. Ya Allah, aku minta izin untuk terbit seperti biasa. Ingat Bapak Ibu, matahari tidak pernah terbit tanpa izin Allah. Maka kata Allah, ukhruji, keluarlah.
Ketika matahari keluar, Bapak Ibu, biasa. Nah, malam itu matahari tidak keluar. Kenapa? Allah memerintahkan dia berhenti. Kafi aidik, uskuti anti. Diam kamu, tahan kedua tangan, jangan bergerak. Maka matahari pun diam. Siang hari itu harusnya terang, nyambung dengan gelapnya malam yang kedua. Gundah gulana manusia. Ada apa ini? Nyambung dengan malam yang kedua. Orang-orang gundah gulana, kok malamnya panjang sekali. Kami mau bekerja tapi matahari sudah gelap, masih gelap. Belum ada yang sholat subuh Bapak Ibu. Belum ada. Karena sholat subuh itu apabila terbit fajar. Sekarang masih gelap sudah azan. Nah, ini menyalahi sunnah. Betul tidak? Kami di Timur Tengah Bapak Ibu. Mau di Palestina, di Jordan, di Mesir. Itu adzan subuh kalau terbit fajar. Kan kata Rasulullah begitu. Lihat Qur'annya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah ibadah yang Allah tetapkan waktunya. Sekarang masih gelap sudah azan. Kami pernah membawa Syekh ke Indonesia. Syekh ini habis Isya memimpin sholat tarawih kami. Beliau Syekh Mustafa, teman dekatnya Syekh Ahmad Yasin. Kami undang ke Indonesia, kita ngobrol bersama beliau, buka bersama, kita dengar tausiah beliau. Sholat subuh setelah sahur, kita mau sholat subuh berjamaah, kita sudah azan, kita nunggu Syekh kok tidak keluar. Lalu kami undang beliau untuk hadir untuk menjadi imam sholat kami, ternyata beliau menolak. Ainal fajru, mana fajarnya belum terbit? Kalian terlalu cepat sholat subuhnya. Oh, saat itu kami baru sadar, betul, kami baru paham. Kami terlalu cepat melaksanakan ibadah sholat. Jadwal yang kita buat, hari yang kita pakai hari ini, itu dibuat 30 tahun yang lalu. Orangnya mungkin sudah tidak ada. Sekarang orang berpedoman kepada yang ada di dinding. Tit, begitu ya. Sunnah hilang ditinggalkan, hati-hati. Tanyakan pada istri saya setiap subuh itu selalu melihat keluar. Anak-anak saya ajarkan, hadisnya saya bacakan pada mereka. Nih, perintah sholat seperti ini dalilnya. Halo, jamaah. Mana ada nih? Jamaah. Oi, jamaah. Masih ada? Kemana gak ada suaranya? Ini sepi banget. Bapak Ibu, masih ada waktu? Lanjut. Saya siap hari ini buat Bapak Ibu sekalian. Sampai waktu duha siap. Ada. Bias Ustaz Wika duha Ustaz? Oh tuh, Ustaznya bisa bahasa Sunda. Alhamdulillah, Ustaznya dari Subang. Saya orang Sunda Bapak Ibu, tapi Sunda Padang. Datuk saya dari jalur ayah itu lahir orang Bukit Tinggi, Sungai Pua. Jadi saya ada darah Padangnya, cuma sedih saya tidak bisa bahasa Padang. Kakek saya tidak sempat mengajarkan bahasa Padang. Cuma satu yang saya bisa dari Padang. Apa? Makan nasi Padang. Cuma itu yang saya bisa. Bahasa Padangnya nggak bisa saya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu rahmatullah. Peristiwa apa lain yang menjadi pertanda kiamat telah dekat kepada umat manusia. Khusus di tanah Arab saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa terjadinya deislamisasi di tanah Arab. Ini buktinya Bapak Ibu. Tidak salah kalau Rasulullah bersabda begitu. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yabtaghu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya atas kalian. Loh, kok jazirah Arab diperangi? Banyak kemunafikan terjadi di sana. Saya melihat sendiri bagaimana tanda-tanda itu ada di tanah sana Bapak Ibu, terutama di Jeddah. Kemarin saja di Jeddah ada rapper dunia konser di Jeddah.
ada peragaan mode di Madinah. Astagfirullah. Maka tidak salah kalau perang pertama ketika Imam Mahdi muncul adalah memerangi kemunafikan yang terjadi di tanah Arab. Itu Bapak Ibu. Bukan melawan Amerika. Ini hadisnya. Setelah nanti memerangi kemunafikan di tanah Arab, summa takzunal faras wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memenangi Persia, Iran, Syiah nanti akan kalian perangi. Dan Syiah ini menjadi pasukan Dajjal, Bapak Ibu. Sayati alaikum Dajjal. Dajjal akan datang mendatangi kalian. Wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil farsh. Dajjal akan datang kepada kalian, diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Isfahan itu Iran. Nah, hari ini pasukannya sudah ada dan jumlahnya betul 70.000 orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudahkah siap menyambut peristiwa-peristiwa besar ini? Bapak Ibu, saya khawatir kita belum siap. Itu yang saya khawatirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan terjadi seorang raja meninggal dunia. Nah, ini hadisnya saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu menilai bersama-sama. Ini hadisnya saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi sayang sekali. Sudah saya katakan demikian, masih ada yang menuduh saya cocok logi, peramal, bahkan ada yang menyebut saya dukun, Bapak Ibu. Saya khawatir kata-kata mereka menghalangi kita dari kebenaran Quran dan hadis. Yasuddunan nasa an sabilillah. Maka berhentilah kalian memfitnah sesama muslim. Berhentilah Anda memfitnah kami sesama muslim. Kalau masih berlaku begitu, suatu saat kami nanti pertemuan kami dengan kalian di hadapan Allah. Kita lihat siapa yang benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah membaca hadis ini? Rasulullah SAW bersabda, "Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum." Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbenaran kalian. Di sisi Ka'bah kalian. Nanti Ka'bah akan berdarah-darah. Sekeliling Ka'bah akan berdarah-darah. Kenapa? 3 laki-laki berperang berebut kekuasaan setelah matinya seorang raja. Siapa penguasa Ka'bah hari ini? Allah sebetulnya kan, Saudi Arabia memegang wilayah di mana Ka'bah berada. Nah, Raja Saudi akan meninggal dunia. Lalu 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Nih kata Rasulullah, "Kulluhum ibnu khalifatin." 3-tiganya anak raja. Rasulullah sungkun dengan menyebutkan khalifah. Ini istidraj. Mereka pusat Islam datang, tapi mereka seperti itu. Ma'udzubillahi min dzalik. Yang ini tolong diedit kalau ada yang mereka ya. Ustaz tolong diedit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini Raja Saudi Arabia. Ya, ini pendiri King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Inilah dinasti Ibnu Saud. Ini raja-raja Arab dan ini raja yang terakhir. Harusnya putra mahkota adalah Mukrin bin Abdul Aziz, adik dari Raja Salman. Ini adik bungsu, anak bungsu dari King Abdul Aziz. Tapi beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia setelah pesawat yang ditumpanginya jatuh. Helikopter. Naik helikopter, kemudian beliau ditembak. Ada yang menembak helikopternya lalu jatuh dan meledak, beliau pun mati. Maka putra mahkota jatuh kepada putra Raja Salman, bukan pada adiknya. Ini sudah tidak ada. Muhammad bin Nayef orang yang cukup pakar dalam bidang politik. Sejak Raja Fahad memimpin, kakaknya Raja Abdullah, itu beliau Muhammad bin Nayef yang memegang kendali politik tanah Arab. Namun sekarang beliau sudah tidak terlihat lagi. Sudah 3 tahun terakhir beliau tidak terlihat batang hidungnya. Menjadi tahanan rumah. Maka otomatis kekuasaan dipegang oleh putra mahkota Raja Salman. Muhammad bin Salman. Begitu pula ini Al-Walid bin Talal, ini juga putra mahkota. Beliau sempat diberitakan hampir meninggal dunia karena disiksa, dianggap korupsi dan ditangkap oleh penguasa saat itu, oleh saudaranya sendiri.
Dan ini Khalid bin Farhan, putra mahkota yang sekarang berada di Jerman karena terusir dari tanah Arab. Beliau yang pernah menyerukan untuk, di dalam satu berita, Bapak Ibu sekali lagi, sempat ada pemberitaan menyerukan untuk mengkudeta Raja Salman. Raja Salman itu hampir tertembak, Bapak Ibu. Ada peluru yang hampir mengenai kepalanya. Beliau buru-buru ditangkap dan diamankan. Berkali-kali beliau akan dibunuh. Terakhir, jenderal yang menjadi pengawal terkuatnya, Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham. Beliau menghalangi Raja Salman dari upaya penembakan, peluru nembus ke tubuhnya. Beliau meninggal dunia. Jenderal paling kuat pelindung Raja Salman sudah tidak ada. Nah, apakah ini isyarat kalau Raja Salman ada dalam ancaman bahaya? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sabdakan, apabila Raja Arab ini wafat, maka 3 putra mahkotanya akan berperang berebut kekuasaan. Summa la yasiru ila wahidin minhum. Maka salah satu pun dari mereka, wahidin minhum, la yasir, tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena raja berikutnya adalah Imam Mahdi. Bapak Ibu, sekarang bagaimana kondisi Raja Arab? Sudah sakit-sakitan Bapak Ibu? Kita tidak tahu apakah ini isyarat telah dekat kemunculan beliau, barangkali. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, pada saat itulah datangnya kemunculan Imam Mahdi. Ya. Dulu saya membaca nas ini, saya tidak tahu lagi apakah ini betul kata-kata Rasulullah atau jangan-jangan perkataan para ulama. Tapi para ulama tentu menyampaikan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ketika manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, itu pertanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Hari ini orang-orang sudah ramai membicarakan Imam Mahdi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar hadis Imam Mahdi? Siapakah Imam Mahdi, Bapak Ibu? Halo? Ini jamaah pada kemana ini? Masya Allah, khusyuk sekali mendengarkan ya. Masya Allah, atau jangan-jangan ngantuk nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu, ada satu sosok yang sedang diramaikan dunia. Beliau ada yang menyebutkan inilah Imam Mahdi. Saya pernah diajak untuk bertemu dengan beliau oleh seseorang yang menjadi pengikutnya. Dan saya katakan, saya tidak menolak mimpi-mimpi yang baik yang beliau alami. Tapi demi Allah, saya sampaikan bahwa Imam Mahdi itu nanti kalau terjadi pembaiatan, ya, dibaiat nanti di antara pintu Ka'bah dengan makam Ibrahim. Itu yang saya sampaikan. Tapi aneh sekali kok ada orang banyak ribut sekali. Ini Imam Mahdi ini Imam Mahdi. Ustaz, mari kita berbaiat padanya. Kan Ustaz sering menyampaikan tentang Imam Mahdi. Bukan. Ya, jangan salah paham Bapak Ibu. Rasulullah SAW kita akui sebagai Nabi dan Rasul. Kita imani beliau sebagai Nabi dan Rasul setelah beliau diutus. Betul? Kalau belum diutus, gak ada kewajiban kita untuk mengimani. Belum. Sekarang Imam Mahdi belum dibaiat, orang maksa mengakui beliau sebagai Imam Mahdi. Ya. Bahkan sebetulnya beliau sendiri meminta berhenti menyebut saya Imam Mahdi. Nah ini, Muhammad Qasim. Orang-orang sudah menganggap beliau ini Imam Mahdi. Tidak kurang dari 300 kali beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW menyampaikan, kamu harus menyampaikan Islam ini pada dunia. Seluruh dunia untuk bangkit dan bersatu. Ya, hentikan kezaliman di muka bumi. Beliau sudah 500 kali mimpi Allah memberikan wahyu padanya. 500 kali Bapak Ibu. Subhanallah. Beliau dari Pakistan. Nah ini membuat saya bingung. Kenapa? Karena kalau kata Rasulullah, Imam Mahdi itu dari Madinah, bukan dari Pakistan. 7 ulama dunia mereka berkumpul di kota Mekah. Mereka melaksanakan ibadah haji. Di depan Ka'bah mereka mengadu kepada Allah atas buruknya situasi politik di tanah air mereka. Penguasa mereka zolim, kezoliman di mana-mana, maksiat di mana-mana. Ulama dibungkam, ditangkap dan dipenjara. Sudah terjadi belum? Nah, nanti 7 ulama dunia ini berkumpul. Di depan Ka'bah mereka mengadukan ini kepada Allah. Masing-masing mendengar, loh kok pengaduan kita sama? Ya,
Negara kami pun sama seperti itu. Yuk kita cari, barangkali Imam Mahdi sudah ada. Dicari-cari itu. Fayabha'asuna anhu. Mereka mencari-cari Imam Mahdi. Fawajaduhu fil Makkata, maka mereka menemukan Imam Mahdi ada. Anda Imam Mahdi. Ciri-ciri Anda ada disebutkan Rasulullah. Ibsit yadaka nubayuka ala sami wa ta'at. Ulurkan tangan Anda. Kami baiat untuk mendengar dan taat kepada Anda. Tapi apa yang terjadi? Beliau menolak, Bapak Ibu. Lastu Mahdian, aku bukan Imam Mahdi. Ana ihda minal ansor. Aku adalah satu dari orang-orang Ansor. Beliau lari ke Madinah. Dikejar sama 7 ulama tadi dari Mekah ke Madinah. Ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah. Ya tahawal min Makkah ila Madinah samarat. Beliau pulang pergi Mekah Madinah 3 kali. Di saat beliau ketemu yang ketiga kali di Ka'bah, di Mekah, ingin dibaiat, maka beliau ingin melarikan diri. Allah utus malaikat Jibril untuk menahannya. Akhirnya beliau ditahan, tidak bisa lari. Maka di malam hari itulah Allah mengislahnya satu malam. Allah buang sifat ragu beliau. Ya, Allah tanamkan sifat kekuatan dan keimanan dan keislaman. Dan Allah fahamkan beliau tentang urusan politik dunia. Maka keluarlah beliau dari pintu rumahnya. Kemudian diiringi oleh 7 ulama ini. Beliau memasuki Masjidil Haram. Salat menghadap ke Ka'bah. Lalu dibaiat oleh 313 sampai 315 orang. Wa adadul ladina yubayyi'unahu ka'adadi ahli Badarin. Jumlah orang-orang yang berbaiat kepadanya sama dengan pasukan Badarku. 313 sampai 315 orang. Nah, kalau itu sudah terjadi, baru demi Allah saya berbaiat kepada beliau. Jika Muhammad Qasim yang didaulat sebagai Imam Mahdi oleh pengikutnya hari ini, sebagian pengikutnya, tidak semua. Sebagai Imam Mahdi, beliau yang dibaiat pada saat itu, saya berbaiat. Beberapa ciri-ciri fisiknya ada pada beliau memang. Ya. Jidatnya luas. Kemudian alisnya bagus, kata Rasulullah. Antnal angfi, hidungnya tipis. Matanya seperti pakai celak tapi tidak, karena hitam. Launul arabi wa jismu Israili. Warna kulitnya sama dengan warna kulit orang Arab, fisiknya, postur tubuhnya, ukuran postur tubuh orang Israel. Beliau dari Pakistan seperti ini. Bapak Ibu lihat warna kulit beliau. Dan di pipi kanan beliau ada tai lalat. Ada tai lalat tidak di pipi kanan beliau? Katanya ada, tapi warnanya bukan hitam. Fotonya belum saya masukkan. Ada salah satu jamaah yang mengirimkan ke saya, Ustadz ini foto dari dekat beliau. Sekarang sudah beruban beliau, wajahnya, jidatnya agak luas dan ada tai lalat di sini. Tapi warnanya coklat bukan hitam. Kemudian perutnya agak sedikit besar. Alhamdulillah perut saya sudah besar, sudah mirip perutnya ya. Ya, kedua pahanya agak kecil. Di paha kanannya ada tai lalat. Dan di pundaknya ada tanda kenabian. Tapi beliau bukan nabi, beliau mujadid, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah banyak orang mendaulatnya sebagai Imam Mahdi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu? Masih? Masya Allah, semangat nih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। रहमत leading to three streams to myself. Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I bear witness that there is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger of Allah. My name is Muhammad Qasim bin Abdul Qadir. I am a simple Sunni man from Pakistan in my early 40s, and for the last 28 years of my life, I have been seeing dreams in which Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam have directly spoken to me. Over the course of 28 years, Allah subhanahu wa ta'ala has come to my dreams at least 500 times, and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has come to my dreams at least 300 times.
disregard my message as a fabrication or classify me as a heretic. I would like to say that according to Sharia, it is very important to verify any news that comes to you. Ustaz disambil kan? I was about 12 years old when I saw my first divine dream with both Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala. In the years that followed, I had many such dreams, and I would mainly keep these dreams to myself. On April 2014, Allah subhanahu wa ta'ala told me, Qasim, I want you to tell the whole world about your dreams, and I want everyone to know who you are. And with that command, I began sharing my dreams with my family members, friends, and neighbors. I also shared my dreams with some government officials and politicians through email. However, it seemed that no one was believing in me and my dreams, and they all ignored me. I felt like I was on a fool's errand, so soon after, I stopped sharing my dreams. A few months later, on December 2014, Muhammad sallallahu alaihi wasallam appeared twice in my dreams and said, Qasim, you have to save Islam in Pakistan by sharing my dreams. At the time, I felt as if I had done enough, that I've shared my dreams with many people who ended up not believing in me. What more could I do? I was confused. The very next day, the Peshawar school blast and prayer incident took place. And after that day, I decided no matter what, I would not stop my mission until my goal was accomplished. Every time I lose hope, I would be given glad tidings in my dreams and be told, Qasim, do not despair the mercy of Allah. Allah does not waste the rewards of those who are patient, and Allah is the best disposer of affairs. Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan panjang sekali. Pengikutnya sudah banyak di seluruh dunia hari ini, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, para pengikutnya membuat sebuah gerakan namanya Gaza, gerakan akhir zaman. Beberapa kali mengirim WA pada saya dan meminta saya ikut hadir, bahkan bertemu dengan beliau. Saya sampaikan salam saya pada beliau, Syekh Muhammad Qasim, dan semoga Allah merahmati dan melindungi beliau. Saya katakan, saya sedikit pun tidak mengingkari mimpi baik yang Anda berikan, yang Anda alami. Saya yakin itu adalah karunia Allah untuk kemuliaan beliau. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak tersisa dari kenabian setelah aku meninggal, melainkan mimpinya orang-orang beriman. Ra'yul mu'minina, ru'yatul mu'minina fi manami haqqan. Mimpinya orang-orang beriman itu adalah benar. Jika ada seseorang di antara kalian mimpi tentang aku, mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Fa inna syaitana la yatamassada bi. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku. Maka jika kita bermimpi bertemu Rasulullah, itu pasti yakini itu Rasulullah yang sesungguhnya. Ada yang pernah mimpi bertemu Rasulullah di sini? Berkali-kali saya berdoa, ya Allah, saya rindu pada Rasulullah, tolong saya ingin mimpi bertemu Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam itu saya mimpi ketemu Jokowi. Kok Jokowi ketemu? Ya ampun. Kok aneh? Saya salah amalan apa ini? Kenapa? Oh, tadi malam saya bahas kajian tentang Jokowi. Wah, aneh. Malam berikutnya saya mimpi berdoa lagi, ya Allah, saya ingin mimpi bertemu Rasul. Kalau ketemu Megawati ketemu ya. Oh, ada apa nih? Mungkin amalan saya kurang sempurna, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beliau mimpi 500 kali Allah berfirman kepadanya. Tapi sekali lagi, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Ini hadis yang saya kumpulkan dari hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Di dalam hadis Abu Daud, Rasulullah bersabda seperti ini. Laulam yabqa minad dunya ila yauman. Andai saja tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari. Ini hari terakhir dari kehidupan dunia. Besok kiamat.
la tawwalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Andaikan besok kiamat ini hari terakhir, Allah akan memanjangkan hari ini hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Tuh, keturunan Rasulullah. Ustaz, Muhammad Qasim keturunan Rasulullah. Alhamdulillah. Saya pertegas, dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Tidak, dari Al-Hasan. Di dalam kitab Hasan Husain Al-Qissatu lam Tuzkar. Ya, saya lupa lagi judul kitab ini. Hasan Husain Untold Stories. Rasulullah berjalan bersama Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Husain datang menyambut mereka. Kakek, ayah. Al-Hasan ke Rasulullah, Al-Husain kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menggendong Al-Hasan dan mengelus-ngelus punggungnya dan bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, ilan inna min zahri ibniki hadha, sayuladu rajulun minna alladhi ismuhu ka ismi wa ismu abi. Yamlur ardu adlan wa qistun kama muliyat zulman wa zawran." Hei Ali, dari punggung anakmu ini siapa? Al-Hasan, bukan Al-Husain. Dari anakmu ini Al-Hasan, Rasulullah mengelus-elus punggungnya, akan lahir seorang laki-laki namanya sama dengan namaku, ismu ismi, wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saya tanya Bapak Ibu, siapa nama Rasulullah SAW? Jawabannya Muhammad. Orang pada berpikir begitu. Kemungkinan besar namanya Muhammad. Karena Rasulullah memang banyak namanya. Ada Ahmad, ada Yasin, ada Toha, ada Mustafa. Tapi saya yakin Muhammad nama beliau. Karena yang kita kenal langsung Muhammad. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Faktanya nama ayah Rasulullah siapa? Abdullah. Muhammad Qasim, nama ayahnya Abdul Karim. Akan susah, bingung saya. Udah lahir di Madinah, Muhammad Qasim di Pakistan. Tapi sejauh itu pun demi Allah, saya tidak menghalangi niat beliau untuk menyampaikan mimpinya. Silakan, itu karunia Allah. Karunia Allah. Bahkan Rasulullah memerintahkan, jika kalian mimpi baik itu dari Allah, sebarkan. Jika kalian mimpi buruk, janganlah tuhadis ala ahadin. Fa'inuhu minasyaitan. Jangan kau ceritakan mimpi burukmu pada orang lain, karena itu datang dari syaitan. Sekali lagi, saya tidak mengingkari mimpi baik Muhammad Qasim. Itu kemuliaan Allah dari beliau, untuk beliau. Tapi tolong jangan bikin umat Islam berpecah belah. Sekarang orang jadi berpecah belah gara-gara ada yang menerima, ada yang tidak. Belum apa-apa sudah berpecah belah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang mata Allah, panjang sekali ceramah saya ini. Kalau saya lanjut sampai zuhur ini, baru selesai. Kita belum membahas tentang pertemuan Dajjal. Insya Allah nanti malam atau kapan pertemuan berikutnya? Kita bahas pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Di mana? Di Provinsi Jambi. Bukan. Di sebuah masjid. Di Suriah Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, di mana pertemuannya? Di masjid ini insya Allah. Ya, subhanallah. Peristiwa-peristiwa besar ini sepertinya telah dekat kemunculannya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena beberapa hal telah terjadi. Demi Allah, saya mencatat ini semua Bapak sekalian. Saya catat ini semua. Saya tidak bermain-main Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nauzubillah, tidak boleh kita bermain-main dengan hadis dan dengan Quran dan hadis dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka banyak sekali orang memfitnah saya. Saya sendiri yang menyampaikan ini pun difitnah berkali-kali Bapak Ibu. Ini adalah masjid di mana akan turunnya Nabi SAW. Dan umat Islam akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis sholah, dan subuh qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian sendiri. Maksudnya Imam Mahdi. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Falamma yusawwu sufufakum, tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Maka turunlah Isa bin Maryam menggunakan sayap dua malaikat. Bapak Ibu, muncul lagi orang kirimkan gambar ini ke saya Bapak Ibu. Gambar apa Ustaz? Ya, gambar sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira gambar apa ini?
Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Saya tidak yakin ini benar atau cuma editan. Tapi kalaupun ada kejadian seperti itu, aslinya nanti Nabi Isa lebih daripada itu. Ya. Bapak Ibu, nanti malam insya Allah kita bedah peristiwa-peristiwa ini. Ya, saya insya Allah sampai tanggal 25 di Jambi ini. Ya, tanggal 26 pagi saya kembali ke Jawa Barat. Ya, setelah itu kita akan ke Provinsi Jawa. Kita akan keliling Pulau Jawa kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lanjut atau mau sholat suruh? Sholat suruh dulu. Setelah sholat suruh kita lanjut ya. Jangan kemana-mana setelah sholat suruh. Setelah sholat suruh kembali bersama saya. Baik, silakan dulu sholat suruh Bapak Ibu sekalian. Di Halab, Rasulullah SAW sebutkan, "Fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain." Ya. Indal manaratil bayda syarqiyya Damasqa. Maka Isa bin Maryam turun di samping menara putih di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid yang punya menara putih di Damaskus Timur cuma masjid ini. Berada di Aleppo, Halab, berbatasan dengan Turki. Nanti perang dunia ketiga akan membuat Turki hancur Bapak Ibu. Turki akan dikuasai oleh 80 bendera Bani Rum. 120 ribu orang satu pasukan. Ada 12 ribu pasukan satu bendera. 80 bendera berarti 960, hampir 1 juta pasukan akan menguasai Turki. Nah, di sini umat Islam sedang sholat subuh berjamaah. Ketika sholat subuh berjamaah sedang akan dilaksanakan, imamnya sudah meluruskan shaf, maka turunlah Nabi Isa di sisi menara putih. Ini menara putihnya nih. Orang-orang menyebut menara ini menara Isa bin Maryam. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, sholli lana." Mari Nabi Allah salat untuk kami. Ya, beliau menyerahkan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam salat, tapi Nabi Isa menolak. La. Hadhihi uqimat lak. Salat ini dikumandangkan untukmu. Uqamat ini untuk Anda. Tukromatullahi ila hadhil ummah. Kemuliaan Allah untuk umat ini. Ya, Nabi Isa mendorong Imam Mahdi ke depan. Ke depan. Nabi Isa tidak mau menjadi imam salat. Imam salatnya adalah Imam Mahdi. Apakah ini menunjukkan Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Malam nanti insya Allah kita bahas. Kenapa Nabi Isa tidak mau menjadi imam? Kita bahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa masih hidup atau sudah meninggal dunia? Kalau masih hidup, Nabi Isa ada di mana? Sebelah mana Jambi? Insya Allah nanti malam kita bahas ya Bapak Ibu. Hadir nanti malam. Baik Bapak Ibu. Salat subuh dilaksanakan. Selesai salat subuh berjamaah, Nabi Isa bersabda, "Buka pintu masjid itu." Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70 ribu pasukannya. Apa yang terjadi setelah itu? Malam insya Allah kita bahas ya. Jangan kemana-mana setelah saya saat ini. Bapak Ibu, peristiwa demi peristiwa ini sudah mereka catat. Maka mereka buat umat Islam tidak sampai kepada titik-titik yang Allah sebutkan dari kebangkitan Islam itu. Terlebih dari Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Hari ini Masjidil Aqsa mereka kuasai. Demi Allah, saya melihat sendiri Bapak Ibu, bagaimana mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama, demi Allah. Saya menangis ketika melihat Masjidil Aqsa ini mereka hancurkan. Salat kami terkadang terganggu ketika mereka menderu-derukan mesin-mesin mereka untuk menggali terowongan-terowongan besar di bawah Masjidil Aqsa. Ini yang terjadi di sana. Tidak kurang ada 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Hari ini. Tujuannya apa? Apabila ada gempa 6 skala Richter tumbang di Masjidil Aqsa, akan mereka ganti dengan istana Dajjal. Mereka yakin Dajjal akan segera datang. Dajjal bagi kita, bagi mereka adalah Tuhan, Mesayah. Ini yang mereka lakukan. Ini adalah Wailing Wall, dinding satu-satunya yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini terowongan-terowongannya Bapak Ibu, seperti ini. Yang digerakkan adalah para pemuda-pemudi Yahudi Israel untuk menggali terowongan ini, mencari harta karun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Raja Malaikat. Mereka yakin ada Solomon Temple di bawah Masjidil Aqsa. Maka itulah alasan mereka menggali beberapa terowongan di bawah Masjidil Aqsa.
300 buah terowongan ada di bawah masjid ini. Ya, sehingga sekali-kali mereka datang memasukinya, mengganggu keberadaan kita yang sedang sholat. Seperti ini yang kami dapati kehidupan orang-orang Israel yang berada di Al-Quds, Palestina. Ini kiblat yang pertama. Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan sholat wajib, perintah sholat wajib 5 waktu, kiblatnya ke sini, Bapak Ibu. Bukan ke Mekah, ke sini. Dan ini adalah kiblat para nabi dan rasul. Tidak kurang dari 1.500 nabi dan rasul, sholatnya menghadap ke sini. Nah, Bapak Ibu yang dimata Allah Subhanahu wa taala, hari ini Yahudi menghancurkan masjid ini. Di lantai sebelah sini, Bapak Ibu jalan dari sini ke bawah, itu saya melihat ada banyak terowongan yang sudah terlihat dari atas. Itu dijaga Yahudi. Ketika Yahudi tidak menjaganya, saya mencoba melihatnya. Allahu Akbar. Kalau ada gempa memang Masjid Aqsa ini akan hancur. Ketika Masjidil Aqsa hancur, maka mereka segera ganti dengan Istana Dajjal. Ini Istana Dajjal yang mereka siapkan. Dan kalau ini berdiri, berarti mereka menang dan kita kalah. Inilah tata dunia baru yang ingin mereka dirikan untuk iblis dan Dajjal. Tapi demi Allah, mereka tidak akan pernah berhasil, karena Rasulullah katakan akan ada 3 pasukan besar yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Tadi malam kita sudah bahas di Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa, Bapak Ibu. Salah satu pasukan itu adalah Indonesia. Ini Dr. Muhammad Nasir, beliau diundang oleh Syekh Amin Al-Husaini. Syekh Amin Al-Husaini beliau adalah cucu Rasulullah SAW. Beliau ini yang mengingatkan dunia bahwa Indonesia nanti akan bangkit memimpin pembebasan Palestina. InsyaAllah. Syekh Hasan Al-Hudaybi, Hasan Ismail Al-Hudaybi, seorang doktor, beliau adalah pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ini 1 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Palestina menyeru dunia untuk membebaskan Indonesia. Karena mereka yakin Indonesia akan membebaskan mereka nanti. Bapak Ibu, maka betapa besar cinta mereka kepada kita. Ketika 17 Agustus mereka selalu merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Bapak Ibu. Ini buktinya di Gaza. Di lapangan ini ada 2 bendera. Satu bendera merah putih, satu bendera Palestina. Bapak Ibu saksikan, bendera mana yang pertama kali dikibarkan? Kita lihat bendera mana yang pertama kali dikibarkan. Mereka mengibarkan bendera kita terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kenapa bukan bendera Palestina yang mereka kibarkan? Itu pertanyaan kami kepada mereka. Ini Palestina. Kenapa bukan bendera kalian terlebih dahulu yang kalian kibarkan? Apa kata-kata mereka? Ya ikhwatan al-muslimin al-Indonesia, lasta bitahrir, masjidna maglulah. Yuqatiluna al-yahud, yuharibuna masajidana, wa yahudul aqsa minna. Kami belum merdeka, wahai umat Islam Indonesia. Kami masih dijajah. Kalian lihat mereka masih membantai kami. Tapi kami yakin, jika kalian bangkit memimpin dunia, di saat itu kami merdeka seutuhnya. Allahu Akbar.
Bapak Ibu, tolong jangan sia-siakan keyakinan mereka. Mereka sedang menunggu kita hadir untuk membebaskan mereka. Rasulullah hadir dalam mimpi para penghafal Quran ini. Kenapa kami biayai para penghafal Quran ini? Karena mereka yang membuat kami yakin dengan hadis merah putih Rasulullah SAW. Itulah kenapa kami biayai para penghafal Quran ini. Anak-anak Gaza yang mereka yatim piatu, yang orang tua mereka dibunuh, rumah mereka dihancurkan. Kita kumpulkan. Kita himpun dana dari seluruh Indonesia. Kami minta keridoan rakyat Indonesia. Kami hadir ke Palestina. Kami berikan kepada Syekh kami, guru-guru kami. Syekh, tolong bantu mereka. Hidupkan mereka dengan Quran, Syekh. Mereka akan menyambut kami nanti ketika kami Indonesia membebaskan bumi para Nabi dan Rasul. Allahu Akbar. InsyaAllah Bapak Ibu. Tolong doakan kami para pemuda. Kami hadir ke sini untuk menyeru para pemuda di seluruh Indonesia. Ingat, tugas kita, tugas mulia. Ini Syekh kami. Kepada Syekh kami tolong Syekh Abu Rayyan, Syekh tolong kumpulkan anak-anak ini. Mereka yang memberi kabar gembira kepada kami. Rasulullah hadir dalam mimpi para penghafal Quran ini. Dan Rasulullah berkata kepada para penghafal Quran ini, saya mendengar Bapak Ibu mereka menceritakan ini. Apa kata Rasulullah SAW di dalam mimpi mereka? Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-quds ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Allahu Akbar. Rasulullah SAW menyebutkan Indonesia dalam mimpi para penghafal Quran di sana. 2015 Bapak Ibu, ini terjadi. Kok orang ribut membicarakan itu? Saya dengerin saja. Di Indonesia ternyata sudah ada videonya. Mereka ini. Allahu Akbar. Orang-orang yang masih dirahasiakan. Bapak Ibu, apakah kita akan membuang kesempatan ini begitu saja? Tentu kita tidak akan membuang kesempatan ini begitu saja. Kita bikin bahwa mimpi mereka adalah benar. Betul Bapak Ibu? Siap bebaskan Palestina? Siap bebaskan Masjidil Aqsa? Bapak Ibu, tidak terbayang bagaimana besarnya pahala mereka yang membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina dengan harta mereka. Saya sudah mewakafkan hidup, jiwa dan harta saya untuk Palestina Bapak Ibu. Karena saya tertarik dengan jihad ini. Kenapa demikian? Insya Allah kita bahas Bapak Ibu nanti malam atau malam-malam berikutnya. Kenapa kita harus bebaskan Palestina? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya menyeru pada Bapak Ibu sekalian, yuk kita bebaskan Palestina. Bapak Ibu, ini dua orang yang tadi malam saya sampaikan. Syekh Amin Al-Husain, beliau mimpi, insya Allah saya yakin beliau pernah berkali-kali mimpi bertemu Rasulullah menyampaikan kalau Indonesia lah yang akan membebaskan mereka. Maka Syekh Ali Thohir, beliau mengawali infak besar untuk Indonesia. Semua uang di bank beliau keluarkan. Habis uangnya di bank beliau berikan kepada para petinggi Indonesia yang diundang ke Palestina. Ini Dr. Kiai Haji Agus Salim, diapit oleh beliau, Syekh Amin Al-Husaini dan Syekh Ali Thohir. Syekh Ali Thohir ini, beliau keluarkan semua uangnya di bank. Mereka ikut membiayai kemerdekaan Indonesia. Ulama yang membantu kemerdekaan Indonesia. Bahkan naskah teks proklamasi itu dibacakan di depan rumah seorang Habib. Para ulama yang berjuang membebaskan negara ini dari kolonialisme. Kok bisa sekarang ulama yang dipenjara? Aneh Bapak Ibu. Ini sejarah sedang dibalik. Ada penjajahan bentuk baru yang tidak boleh kita biarkan. Mereka hadir untuk menguji kualitas kita. Apakah kita siap membebaskan Palestina? Allah hadirkan dulu masalah ini. Kalau masalah ini bisa kita selesaikan, maka berikutnya Palestina yang kita bebaskan. Allahu Akbar. Baik, siap bebaskan Palestina? Baik, Ustaz Doni, silakan Ustaz Doni. Bapak Ibu saya hadir ke sini, Bapak Ibu sekalian jangan merasa berat. Bapak Ibu, insya Allah tahun depan bulan Februari atau awal Maret kami akan kembali ke Palestina. Bapak Ibu yang ingin Ustaz saya sumbang, berapa Ustaz? 50.000, silakan. 100.000 silakan. Ustaz saya ingin dicicil 50.000 per bulan, bangga. 100.000 per bulan silakan. Sampai kapan Ustaz? Sampai saya ingin membebaskan Palestina, silakan. Ada di sana seumur hidup dia, Ustaz saya ingin seumur hidup mendakwahkan harta saya. 50.000 per bulan dia transfer pada kami. Silakan Bapak Ibu jangan merasa berat. Tadi malam luar biasa. 10 juta Ustaz saya kibarkan Pak Haji tadi ya. Subhanallah, saya hibahkan untuk Palestina. Bapak Ibu, harta kita yang akan berbicara nanti di akhirat. Ketika yaumul hisab ditegakkan, Rasul bertanya, mana yang membebaskan kiblatku? Mana yang membebaskan bumi para nabi? Maka harta kita akan bersaksi. Kitalah yang ikut membantu di antaranya. Allahu Akbar. Silakan saudara.
membebaskan bumi para nabi para rasul ini dari cengkraman tangan najis orang Yahudi. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi ya sudah kita kelilingkan suluk ataupun kota dan sudah terisi lebih kurang 1.300.000 rupiah. Kita ucapkan terima kasih banyak ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan jemaah sekalian, di sini kita kembali mengajaknya di sini untuk bersama-sama memberikan infak terbaiknya. Walaupun mungkin saat ini belum ada uang, tapi sudah ada niat, tidak apa-apa jemaah sekalian ya. Kita fasilitasi dengan berinfak komitmen. Infak komitmen itu adalah kita berinfak saat ini, namun boleh kita tunaikan kapanpun ketika kita bisa. Misalnya nanti siang boleh, misalnya besok boleh, ya. Misalnya minggu depan kita persilakan, misalnya bulan depan kita persilakan. Atau kita ingin berinfak berkomitmen di angka tertentu, namun kita tunaikan tidak tahu kapan, boleh sekalian. Yang penting kita banyak yang bersungguhan ingin menunaikannya. Saya ingin berinfak dalam tertentu tapi mencicil juga boleh. Ya, berapa lama cicilannya kita serahkan kepada bapak ibu semuanya. Ya, boleh setahun, 2 tahun dan seterusnya. Kita persilakan kepada ibu sekalian. Yang penting yang kita yang ada di sini bersama-sama berjuang, dan perjuangan kita Bapak Ibu sekalian tidak berhenti sampai sini saja. Dan perjuangan kita terus-menerus ya sampai Palestina merdeka atau kaki kita ini melangkahkan ke surga, baru kita istirahat. Baik jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustaz Ahmad Baik ini telah menyediakan hadiah spesial buat ayah muda semuanya yang ingin berkomitmen memberikan infak terbaiknya. Di sini ada minggu yang bergambar Masjid Al-Aqsa dan juga salah perjuangan Palestina. Ini spesial yang beliau berikan sebagai hadiah buat ayah muda semuanya. Sekali lagi ini sebagai hadiah, sebagai apresiasi dari beliau. Tapi jemaah sekalian, yang kita inginkan adalah tentu jauh lebih dari ini ya, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji saat itu kita berikan 700 yang akan kita dapatkan. Dan ini adalah sebuah kepastian karena yang berjanji bukan manusia. Ya, yang berjanji adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta raya. Baik jemaah sekalian, di sini kita tawarkan sekali lagi, tidak harus hari ini kita tunaikan, tapi boleh kapanpun, dan tidak harus sekaligus kita tunaikan, boleh kita tunaikan dengan cara bertahap, dengan cara mencicil. Ya, bismillah kita tawarkan yang ingin berinfak, memberikan infak terbaiknya, berkomitmen berniat hal ini, boleh ditunaikan kapanpun ketika kita bisa, dan boleh kita tunaikan dengan cara mencicil di angka 5 juta rupiah. Bismillah, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Dan kita ragu jemaah sekalian karena kebaikan yang kita lakukan. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu bersedekah pada ibadi? Kalau kita menampakkan sedekah kita maka itu baik. Boleh jadi kita beramal soleh di hadapan umum dari publik, orang lain melihat kita dan inspirasi, lalu mengikuti yang kita kerjakan, kita akan meraih pahalanya insyaallah. Ya, semakin banyak orang yang ikut kita, semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Ya, mandala khairin walau ajr disebut ajr fa'ili. Bismillah, kita keberdoakan Malaysia yang kalau menuju yang pertama boleh kita tunaikan kapanpun ketika kita bisa. Mungkin kita tunaikan ketika kita gajian, silakan. Ketika kita panen juga kita silakan. Atau ketika usaha kita lancar, kita silakan ya sekalian. Boleh ya, tergantung dengan kondisi finansial kita. Yang penting saat ini kita berniat, berkomitmen, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk menunaikannya. Sebagai sebuah ungkapan, tidak sudah berlaku waktu hasabil. Kalau sudah betul dia seseorang, ya, ingin seseorang, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Jalannya menjadi terang benderang, Bapak Ibu sekalian. Bismillah, Malaysia kita berdoakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak kepada Rasulullah ya, yang telah berkomitmen memberikan infak terbaiknya yang akan maju rupiah. Ucapkan barakallahu fikum, ya Allah akan memberikan keberkahan buat ayah anda, usaha kita yang telah berkomitmen bersama-sama. Dan yang sekalian, waktu subuh adalah waktu yang tepat untuk berkomitmen untuk berinfak di sekalian. Karena waktu subuh adalah waktu di mana malaikat mendoakan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa doa malaikat? Allahumma ati mungkin berkhalaqan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Luar biasa semuanya kepada Ustaz ya, dan juga beliau mencoba untuk membantu perjalanan kita Bapak sekalian, dan juga pembina dari pelaksana kegiatan kita ini, yaitu mencoba insyaallah.
Pinggir aja, diangkat ke pinggir biar nanti biar dilanjutkan. Bisa dipinggirkan supaya dia lebih tenang, kita kan bisa lanjut bicara. Ini kan samping Masyaallah ucapan sekali lagi mudah wassalamualaikum mereka semua beliau yang Allah merupakan dari berbahasa isfi wa tasyafi la syifa illa syifa Rasulullah. Baik, yang mudah semuanya kita lanjutkan atau lanjutkan. Baik. Sudah ada satu orang tadi saat kita sedul yang telah berkomitmen untuk berjuang bersama-sama dia kali rupiah kita kembali tawarkan. Ada lagi yang kedua, bismillah. Boleh angkat tangannya. Boleh silakan ayahkan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita silakan maju ke depan pada ayahkan kita yang telah menjadi orang kedua yang berkomitmen memberikan faktor bagian yang kali ini rupiah. Sekali lagi yang mudah semuanya kita berinfak. Sekali lagi tidak harus hari ini kita tunaikan, tapi mulai besok, lusa, minggu depan dan pada seterusnya. Boleh, silakan. Kita ambil lagi Allah Akbar. اللهم صل وسلم على نبينا ونبينا محمد
Waalaikumsalam.